Hanya dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya penebus kami yang hidup, kami telah menaikkan doa ini. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sudah. Kita selalu diberikan second chance baru memiliki akan satu energi. Ya. Tuhan kadang-kadang memberikan hidup cuma satu kali. Tuhan tidak kasih hidup untuk kedua kali. Ya, maka saya harap setiap apa yang ada di dalam hidup kita masing-masing banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Hari ini saya bersyukur pada Tuhan, hari ini bisa berada kembali di Shanghai, dan khususnya welcome kepada rekan-rekan yang pulang ke Indonesia dan hari ini bersama-sama untuk beribadah kembali, dan juga welcome kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Dan kita bersyukur pada Tuhan, meskipun saudara jauh dari rumah dan saudara bisa kembali ke satu hal di mana saudara harus studi, tapi saudara masih dapat memperoleh satu ibadah di dalam bahasa kita sendiri. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena masih banyak kota-kota yang ada di China, di mana mereka banyak Indonesian student di situ. Tapi mereka merindukan ada persekutuan seperti ini, ada ibadah seperti ini, tapi mereka belum mendapatkannya. Maka sudah harus bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan masih berikan pada setiap kita hari ini. Baik saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk menggumulkan satu tema, yaitu saya mengajak saudara membuka di dalam kitab Pengkhotbah, dan saya mengajak saudara untuk membaca satu ayat, yaitu di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12. Dan saya hanya mengajak saudara sekalian untuk membaca satu ayat saja, yaitu di dalam ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sekali lagi, saudara. 1, 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sekian pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Saudara, doakan saya supaya saya diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan dan diberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dia tidak sembarangan berkhotbah, tetapi biarlah Tuhan yang pimpin setiap pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan saudara, doa untuk dirimu, doa untuk rekan sebelah kanan dan sebelah kiri. Berdoa untuk mereka supaya mereka sungguh-sungguh mau mendengar firman. Mari kita semuanya membuka suara kita bersama-sama berdoa. Semua buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali lagi di mana kami dapat bersama-sama beribadah bersama dengan saudara seiman yang setanah air di dalam bahasa kami sendiri. Kami berdoa kepada Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, dan bila Engkau sendiri yang memberikan bagi kami akan firman yang hidup, firman yang mengubah, dan firman yang mencabut dosa, dan firman yang memberikan kekudusan untuk hidup kami kembali kepada Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, berikan kekuatan kepada hamba-Mu, berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya dia sembarangan berkhotbah dan tidak menjadi badut di atas mimbar ini. Tapi biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberikan kuasa, yang menyucikan, dan yang memberikan hikmat bijaksana bagi kami. Dan kami coba berdoa untuk setiap kami akan mendengar. Pimpin hati kami, buka telinga dan hati kami, dan juga buka hati dan telinga teman sebelah kanan dan sebelah kiri kami, baik kami kenal maupun tidak kenal. Dan bila semuanya tidak ada satu pun yang dilalui oleh Tuhan, tapi semuanya memperoleh setiap berkat dan memperoleh setiap didikan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Saudara, di Jepang ada satu orang pemuda berumur 25 tahun, namanya Tomohiro Kato. Nama ini tidak pernah terkenal sebelum tahun 2008. Tetapi dimulai dari tahun 2008, nama Tomohiro Kato menjadi satu nama yang begitu terkenal,
Kenapa, saudara? Dia terkenal karena melakukan satu aksi yang menggegerkan Asia waktu itu. Itu apa, saudara? Dia melakukan pembunuhan di tahun 2008, 8 Juni. Dan di situ dia melakukan pembunuhan di satu lokasi, kalau saudara tahu, yaitu di Akihabara Shopping Center di daerah Sotokanda, Chiyoda, Tokyo, di mana dia membawa mobil van dengan kecepatan yang begitu lajunya cepat, dan pada saat itu dia tabrak 3 orang pengguna jalan, lalu 3 orang mati. Lalu dia juga berusaha untuk tabrak 2 orang, 2 orang itu luka-luka. Maka dia bunuh 3 orang, lalu dia bikin 2 orang lagi luka-luka. Lalu dia turun dari mobil, dia ambil belati, lalu akhirnya dia tusuk 4 orang. Dan dia akhirnya juga berusaha untuk menusuk 8 orang yang lain. Dan 4 orang yang ditusuk mati. Dan 8 orang luka-luka. Pertanyaannya, saudara, mengapa dia bisa begitu punya hal kebencian untuk bunuh orang di dalam apa yang dia lakukan? Tabrak mati 3 orang mati, 2 orang luka-luka, lalu tusuk 4 orang mati, dan 8 orang luka-luka. Siapa mereka? Saudara, yang mati dan yang luka-luka itu tidak kenal sama Tomohiro Kato. Yang mati dan yang luka, mereka cuma pikir Prada mau beli karena sale. Karena mau sana mau pergi, kenapa? Karena ada barang yang mau dia beli. Sudah. Tetapi pada saat dia nggak pernah kepikir pergi ke shopping center dan akhirnya nyawanya hilang. Saudara, mungkin sekarang mulai takut pergi ke shopping center ya. Jangan-jangan kamu di ke shopping center merasa bahwa oh nanti ada Tomohiro Kato kedua gitu kan, dan sebagainya. Nggak perlu sampai takut seperti itu, saudara. Tetapi saudara coba lihat, inilah hidup, saudara. Hidup kita tidak ada satupun seorang pun yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dan pada saat Tomohiro Kato pada saat ditanyakan, hei kamu seorang pemuda yang begitu potensial, kenapa kamu melakukan hal ini? Kenapa kamu orang tidak bersalah tiba-tiba kamu tusuk? Ya dia pasti nggak mimpi sudah ada orang yang menusuk dia di shopping center. Tetapi pertanyaannya, why? Dan pada saat ditanya, dia mengatakan, I'm complain myself. Aku mengkomplain hidupku sendiri. Kenapa? Seumur hidupku, aku tidak pernah punya pacar. Seumur hidupku, aku tidak pernah punya teman. Seumur hidupku, kerja selalu dipecat. Dan teman setiaku cuma handphoneku yang made in Jepang itu. Dia benci hidup ini. Maka dia mengatakan, aku mau bunuh orang. Kenapa? Karena semua orang tidak sayang kepadaku. Aku cuma sampah bagi mereka. Wah, saudara, saya kira ini pergumulan yang berat, dan itu juga sebenarnya secara sadar nggak sadar juga sebagian adalah pergumulan dari kita, saudara. Jangan-jangan saudara bisa menjadi Tomohiro Kato yang kedua atau ketiga. Mungkin saudara punya problem yang sama dengan Tomohiro Kato. Hidup nggak punya teman, hidup cuma diri sendiri. Handphonenya terus yang menjadi mainannya, ya kan? Lalu bagaimana kita mungkin dari orang yang selalu single, nggak pernah punya pacar, ini pun menjadi sebuah problem. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang begitu jahat, sampai akhirnya pemerintah mengambil keputusan orang ini harus dihukum mati. Dan akhirnya 2011 orang ini mati, dihukum mati. Saudara, inilah gambaran hidup. Tetapi juga ada satu gambaran hidup seorang milioner muda asal British namanya Jonathan Ray. Tahun 2009 dia melakukan pembunuhan terhadap dirinya sendiri dengan pistol tanpa keterangan. Padahal dia hidup begitu mapan, saudara. Tidak ada perempuan yang tidak mau sama dia, semua mau sama dia. Dan pada saat dia hidup dalam sebuah kemewahan, kemapanan, dan semuanya ada. Saudara, pacar banyak, teman banyak, kerjaan dia ciptain kerjaan buat orang lain. Teman setianya handphone lebih banyak, ya kan? Saudara, tapi yang kita melihat di sini, dia pun juga menganggap dirinya sampah. Dia menganggap dirinya something. Yang menganggap dirinya sampah bunuh diri. Yang menganggap dirinya something pun bunuh diri.
What's wrong with it? Apa yang terjadi, saudara? Hari ini saudara mau jadi orang yang sampah atau saudara mau jadi orang yang something, saudara? Pasti kita berusaha untuk menjadi seorang yang something. Kalau kita sampai nggak bisa dapat apa yang kita mau, ya kita sampah. Itulah dunia, saudara. Tetapi pertanyaannya, kok bisa ya orang yang berusaha untuk mengejar something akhirnya mengakhiri hidupnya dengan begitu mengenaskan? Kalau yang modelnya hidup nggak bisa dapat apa yang dia mau dan akhirnya dia menjadi tanda kutip sampah, dia pun akan mengatakan bahwa apa? Hidup nggak ada artinya lagi dan akhirnya dia membunuh orang lain dan akhirnya harus dipaksa untuk dirinya dibunuh. Saudara, kenapa saya mengajak saudara untuk memberikan dua contoh hal seperti ini? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang dikatakan oleh pengkhotbah di dalam kitabnya. Vanity, vanity, all things is vanity. Meaningless, meaningless, everything is meaningless. Saudara mengejar apa yang namanya kesuksesan, tetap hatimu mungkin jatuh di dalam satu meaningless. Engkau gagal, pasti menemukan meaningless. Tetapi pada saat kita melihat semuanya ini, inilah yang menjadi gambaran dari pengkhotbah. Salomo pada saat menuliskan semuanya ini, dia punya harta, dia punya teman, dia punya kekasih, tambah gunik, tanda kutip, karena playboynya dia, yang akhirnya dia harus bertobat, ya. Dan dia penuh kuasa, saudara, punya power, punya achievement. Tetapi herannya pada saat Salomo menuliskan kitab pengkhotbah di sini, Salomo justru mengajak generasi muda khususnya untuk apa? Engkau harus mengingat pencipta. Engkau harus mencari pencipta. Engkau harus mencari Allahmu. Dan engkau harus mencari siapakah yang menafaskan hidup kepada kamu. Maka saudara, ini menjadi sebuah hal yang saya mengajak kita masing-masing untuk bergumul. Kenapa kita harus diajak untuk memahami kata pencipta? Saya akan memberikan satu hal. Inilah yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Kita hari ini punya satu blur di dalam mengerti konsep pencipta. Kenapa kita blur di dalam mengerti konsep pencipta? Karena kita memiliki problem, saudara. Dan saya akan men-sharingkan 3 problem terbesar di dalam diri manusia. Pertama, yaitu apa? Manusia mengalami displacement. Displacement itu apa? Salah taruh, salah menafsir, salah untuk mengerti. Pertama, yaitu displacement of truth. Manusia kehilangan definisi untuk mengerti apa itu benar. Bagaimana saya mengerti ini benar, saya mengerti itu salah. Hari ini ambigu semuanya. Yang benar kita anggap salah, yang salah kita anggap benar. Dan akhirnya kita seringkali mengambil, sudahlah, jangan ambil satu posisi, ini salah. Jangan ambil posisi, ini benar. Cincailah. Kalau sudah cincai, everything will be fine. Win-win solution, kata orang-orang ekonom. Maka kata cincai menjadi sebuah tradisi orang-orang, bukan hanya di dalam ekonomi saja, bukan hanya orang yang di dalam hukum saja, termasuk di dalam orang beragama. Orang beragama pun mulai cincai. Cincai dengan apa? Kebenaran. Cincai dengan Allah. Cincai dengan apa yang seharusnya kita hidupi sebagai orang yang bertuhan. Displacement of truth, saudara. Saya suka statement dari seorang bernama Thomas A. Kempis. Dia mengatakan, without the truth, there is no knowing. Di saat kita tidak tahu apa itu kebenaran yang original, maka saudara, engkau nggak mungkin akan mengenal apa yang namanya kebenaran yang original. Saudara akan cuma tahu barang-barang yang kita anggap itu sebagai asli. Tetapi saudara hanya tahu hanya sebatas yang anggapan saudara bahwa itu asli. Di bawah ada counter apa, saudara? Louis Vuitton. Saudara, di bawah ada counter apa? Hermene Gildo Segna. Saya ingin tanya, asli nggak yang di bawah?
Yakin. Yakin. Siapa tahu petugasnya ganti. Yang palsu, yang made in Tangerang ditaruh di sini. Sudah, pada saat kita melihat di sini, kita kenapa begitu sure bahwa yang dibawa itu asli? Kenapa? Sudah. Karena kita tahu bahwa outlet yang dibawa ada otoritasnya, ada satu hal di mana dia mewakili yang asli dan mewakili yang ada di Prancis, yang mewakili yang ada di Eropa. Tetapi kalau saudara-saudara pergi ke mana, Gomelu atau pergi kemana, saudara temukan merek yang sama, Louis Vuitton, saudara temukan yang sama, Segna, saudara asli nggak? Asli nggak itu? Enggak kan, saudara? Tapi kita peduli nggak dengan keaslian? Udah nggak peduli kan, saudara? Tapi itu soal barang. Soal barang itu masih bisa dimengerti. Tapi soal Tuhan kamu mau tukar juga. Soal Tuhan engkau juga mau palsukan juga. Ini yang penting. Ini yang penting. Maka di saat kita melihat di sini displacement of truth menjadi satu hal, kita sudah tak bisa lagi memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang tidak. Saya punya kesempatan kemarin di Guangzhou mengajak satu anak untuk pergi ke satu tempat namanya Kue Huakang. Kue Huakang itu satu tempat semua tas bermerek dan semuanya KW. Saya kaget, saudara. Anak itu beli satu dompet kecil mereknya Prada. Saya langsung wow, begitu kan? Lihat bagus sekali. Saya bilang, ini berapa? Tergantung, lu mau yang mana? Aku mau, ada itu bilang, aku mau Prada. Terus dia bilang satu hal, kamu mau yang mana? Apa maksudnya? Ada yang Ipai Kuai, ada yang Wusu Kuai, ada yang Osu Kuai, ada yang Su Kuai. Wah, 10 Kuai pun ada, saudara. Maka akhirnya, mau lihat yang 10 Kuai, dan jelek. 25 Kuai, Sabuto. Terus lihat yang 50 sampai 100. Dan akhirnya melihat di situ, dia mengatakan, wah gila loh. Hanya satu merek ada berbagai macam quality. Saya ingin tanya, aslinya satu quality atau berbagai macam quality, saudara? Pasti untuk satu item, satu kualitas. Tetapi dunia menyediakan many qualities untuk engkau menikmati satu merek itu. Saya ingin tanya, kekristenan saudara mau cari yang betul-betul original, atau saudara kekristenan cuma mau yang many qualities, pokoknya Kristen, tetapi saudara pilih yang 20, yang harga 50, yang harga 100 dan sebagainya. Inilah satu hal, manusia sudah tidak peduli lagi dengan the truth, the one and only truth. Manusia hanya peduli pokoknya truth. Nah, maka Thomas A. Kempis, seorang yang bergumul dengan kualitas, dia mengatakan, without the truth there is no knowing. Tanpa kita punya kebenaran yang original, kau tidak akan tahu apa-apa di dalam hidupmu. Kau tak punya knowledge yang benar di dalam dirimu. Kedua, displacement of reason. Displacement of reason yaitu logika kita. Pertama, kebenaran yang asli sering sudah tidak ada pada tempatnya di dalam diri kita masing-masing. Kedua, logika kita juga tidak kembali kepada tempatnya. Harusnya logika ini harus dipimpin oleh Tuhan, atau logika ini mutlak saya yang harus berpikir, atau mutlak saya yang harus menentukan segala sesuatu. Banyak kita mengatakan bahwa saya punya logika, saya punya kepintaran, segala sesuatu harus saya baca menurut apa yang saya pikir. Karena dengan saya berpikir, maka saya ada. Itu di dalam filsafat ada satu orang namanya, siapa namanya? René Descartes. Dia mengatakan cogito ergo sum, yaitu I think, therefore I am. Aku berpikir, maka aku ada. Maka reason menjadi dasar dari segala sesuatu. Saya membaca segala sesuatu mutlak harus lewat otak saya. Pertanyaannya, reason saudara itu sudah tahu langsung jadi, atau saudara punya reason itu berkembang, saudara, atau mengalami satu pertumbuhan? Kalau saudara waktu bayi, langsung nggak bisa berpikir, mengatakan I think therefore I am. Nah mungkin dong, ya dong.
Itu jenius sekali. Baru lagi, oh I think therefore I am, cogito ergo sum. Gitu. Nah, itu nggak mungkin, saudara. Setiap pada saat anak lahir, oh lihat papanya, papa, lihat mamanya, mama. Dan pada saat dia melihat seperti itu, the first knowledge dari bayi adalah aku melihat orang pertama, orang kedua. Itu penting sekali. Parahnya kalau orang pertama yang dilihat adalah pembantunya, saudara, artinya mama, gitu kan. Itu terjadi pada diri saya. Saya waktu kecil sangat dekat dengan pembantu saya saya panggil mama, saudara. Bodoh ya, tak ikut ngelahirin, panggilnya terima kata mama. Tapi yang bodoh saya, bukan mama saya. Yang bodoh saya, bukan pembantu saya. Kenapa? Saya nggak tahu. That's my first knowledge. Saya buka mata, mana? Akhirnya itu pembantu saya. Sampai bertahun-tahun baru beres, saudara, konsep itu. Maka saudara coba lihat di sini. Displacement of reason terjadi. Dan Thomas A. Kempis mengatakan satu statement yang saya suka sekali. Without the way atau without the true reason, there is no going. Di saat saudara nggak bisa berlogika dengan benar, saudara mau kemana, saudara pun nggak tahu. Kenapa? Logika saudara nggak beres. Wah, saudara, logika kita harus ditempatkan di mana? Maka logika harus kembali kepada pencipta. Bukan hanya kebenaran yang harus kembali kepada pencipta. Logika kita pun harus kembali kepada pencipta. Ketiga, manusia mengalami displacement of purpose. Atau konsep hidupnya nggak tahu harus ditaruh di mana. Saya hidup untuk apa? Dan sebagainya. Sudah banyak orang menjalani, seperti tadi saya ngomong, Tomohiro Kato, seorang yang umur 25 tahun, dan pada saat dia mengalami hidup yang begitu kosong, akhirnya dia mengatakan bahwa aku cuma sampah. Maka purpose of life-nya dibaca dari apa yang dia alami, dan akhirnya dia mengambil kesimpulan, aku cuma sampah. Lalu tadi yang saya mengatakan bahwa Jonathan Reid pada saat dia juga mengatakan, aku sudah punya harta dan sebagainya, tapi akhirnya dia bunuh dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia kehilangan purpose di dalam hidupnya. Dan Thomas A. Kempis sekali lagi mengatakan bahwa apa? Without the life, there is no living. You are dead already. Kalau saudara hidup tapi nggak tahu purpose, saudara hidup tapi nggak tahu hidup ini akan kau bawa kemana, there is no living. Maka saya sangat suka dengan statement dia. Without the truth, there is no knowing. Without the way, there is no going. Without the life, there is no living. Saya harap ini menjadi satu hal yang saudara baca dalam hidup saudara. What kind of truth, what kind of way, what kind of life yang hari ini ada dalam diri saudara dan saya. Hari ini banyak orang mendefinisikan kebenaran, mendefinisikan akan reason logika mereka, dan mendefinisikan akan purpose of life dari diri mereka. Itu hanya di dalam ketidaktaatan mereka kepada Allah secara otonomi. Maka saudara, kalau kita sebagai orang Kristen mendengar hal ini, what's next? Bisa saudara sudah mendengar hal ini, saya berharap saudara akan berkata bahwa apa? Now I want to follow you. Now I want to back to my Creator. The time to follow is now. The time to obey God is now. Pertanyaannya adalah kenapa, saudara? Kenapa harus kembali kepada pencipta? Kenapa harus kembali kepada Tuhan? Maka 3 hal yang menjadi satu poin untuk kita belajar. Pertama, He owns your life. Dia memiliki hidup kita. Karena dia menciptakan hidup kita, dialah yang menjadi pemilik dalam hidup kita. Without it, you are already dead. Hari ini saudara punya jantung, saudara punya lever, urat syaraf, dan sebagainya. Saya kemarin, dada saya sakit sekali. Tapi saya tahan dari pagi. Sampai sore, sampai siang, saya masih khotbah, saya tahan sakit di dada saya. Saya nggak tahu kenapa. Tapi saudara, di situ saya langsung belajar satu hal. Saya belajar satu hal. Saya punya jantung, saya punya lever, saya punya urat syaraf. Tapi apa artinya semuanya ini?
jika tidak ada nafas kehidupan yang ditaruh di dalam diri saya. Saya pergi Hunan Chai, makan lever, makan jerohan. Dan waktu makan jerohan, itu levernya binatang. Nggak ada artinya lagi. Kenapa? Nggak ada kehidupan di situ. Adakah yang mau makan lever saya? Oh, enggak, jangan. Tapi saya ingin berkata apa? Apa artinya? Kalau tidak ada nafas kehidupan, di mana Tuhan yang memberikan hidup kepada saudara dan saya, saudara cuma badan yang penuh dengan organ, dan saudara seperti mayat, saudara. Tidak ada kehidupan, tidak ada nafas di situ. Kenapa adik saudara bisa bernafas? He's own your life. Dia memiliki hidup dan dia memberikan kehidupan kepada kita. That is our life. Kedua, saudara sudah menerima kehidupan, sudah menerima nafas kehidupan. So, what's next, saudara? Yaitu apa? Kedua, you have your own responsibility as His creatures. Saudara punya responsibilitas, saudara punya tanggung jawab sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan, orang yang diberikan nafas oleh Tuhan. Meskipun manusia jatuh dalam dosa, kita always doing wrong. Kita bisa melakukan doing evil, kita bisa melakukan doing sinful. Tetapi saudara, kita punya responsibility untuk apa? Di saat kita salah, di saat kita jahat, dan di saat kita berdosa, you have responsibility to repent. Untuk kembali, untuk bertobat, untuk membereskan apa yang salah, membereskan apa yang jahat, membereskan apa yang berdosa. Tetapi pertanyaannya, saudara, sadar gak diri salah? Sadar gak diri jahat? Sadar gak diri berdosa? Kalau saudara tahu bahwa hidupmu adalah milik Tuhan, saudara akan melihat responsibility ini berat ada di dalam diri saudara. Tetapi ketiga, kenapa kita harus kembali kepada Creator? Ketiga, because we are the dependent being, not independent. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai dependent being, bergantung kepada seseorang, bukan mandiri secara pribadi. Maksudnya apa, saudara? Bukan berarti semua jadi manja begitu ya. Akhirnya papa, mama, oleh gitu. Saudara dilahirkan, saudara tidak ada seorang anak langsung dilahirkan langsung apa? Aku mau mandiri, aku mau otonom. Puyeng papa, puyeng mama. Gitu sudah begitu kan? Tidak perlu papa, tidak perlu mama. Tidak ada, saudara. Setiap manusia, setiap bayi dilahirkan pasti bergantung kepada orang tua. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan juga menciptakan manusia. You are my dependent being. Tetapi pertanyaannya, dependent being itu berarti saudara belajar bergantung sama Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau, biarlah aku mengerjakannya. Tuhan, apa yang Engkau nyatakan, biarlah aku yang kerjakan, dan sebagainya. Tapi problematik ini terjadi di dalam gereja. Problematik ini juga ada di dalam rumah Tuhan, bahkan di dalam diri orang-orang Kristen. Kenapa? Mereka secara luar memiliki theological dependent being, tetapi sudah secara experience of life mereka too independent, terlalu independent. Mulutnya berkata Tuhan, I'm dependent being, tapi hidupnya independent, otonomis, no more God di dalam hidupnya. Just lips, not life. Itu yang menjadi problematik di dalam gereja, orang-orang Kristen. Makanya banyak orang bilang orang Kristen munafik, orang Kristen bocinli tanda hidupnya. Penipuan terlalu banyak, termasuk pendeta. David Yongkicho kemarin akhirnya tercatat sebagai hamba Tuhan dan dipenjara karena memakai uang gereja untuk apa? Bayar utang anaknya. Ya. Dan kita melihat di sini, ini salah satu. Jangan saudara anggap pendeta itu orang suci. Pendeta itu manusia biasa yang bisa jatuh di dalam dosa. Ya. Maka saudara,
Mari kita kembali kepada Creator, not just congregation. The servant of God, pastor, evangelist, activist, you must go back to the Creator. Maka Alkitab mencatat, ingat akan penciptamu. Remember your Creator. Mengapa perlu terus di-remind, saudara? Satu hal, because it's extremely easy for us to forget. Karena kita punya satu penyakit dalam diri kita, yaitu apa? Kita terlalu gampang untuk melupakan sesuatu. Dan yang parahnya yang kita lupakan adalah kita melupakan Tuhan, dan kita melupakan bahwa kita adalah mortal being, dependent being. Sudah. Lupa, kita melupakan Tuhan, kita melupakan diri kita sendiri. Dan di dalam filsafat Mesir ada satu statement, forgetfulness is the root of evil. Wah, saya waktu baca ini, forgetfulness, saya orang suka lupa, terlalu banyak kerjaan, lupa banyak, nggak bisa mikir hal terlalu complicated. Lalu orang-orang juga punya penyakit lupa yang sama. The root of evil. Saudara, pelupa itu ada bibit evil. Siapa yang suka lupa? Ngaku, saudara. The root of evil. Socrates mengatakan, sudah tahu Socrates, bukan Kates ya. Socrates itu seorang filsuf dari Greek. Dia mengatakan, evil is the absence of knowledge. The absence of knowledge yang digambarkan evil sebagai sebuah ignorance. Itu apa? Evil akan muncul di saat kita sudah tidak lagi kembali kepada knowledge yang benar. The absence of true knowledge. Berarti kebenaran sudah tidak ada lagi, itu sudah evil. Mengignore kebenaran pun sudah evil. Kita cuek dengan kebenaran pun juga evil. Cincai pun juga evil. Socrates. Muridnya lalu, namanya Plato. Plato mengatakan, evil is ignorance and forgetfulness. Dia mengatakan, ignorance and forgetfulness adalah the cause of evil. Because we cannot see the vision of reality in truth. Sudah, kita cuek, kita sudah tidak lagi peduli, dan kita sengaja melupakan, atau kita sudah tidak lagi menganggap penting. Saudara sedang mencicipi the cause of evil. Kalau tadi the root of evil, kedua the cause of evil. Waduh, saudara, kita juga kadang-kadang suka ignore, kan? Ignorance itu problem kita. Forgetfulness juga problem kita. Bukan hanya the absence of knowledge saja, tetapi forgetfulness juga menjadi the cause of evil. Wah, saudara, kalau cuma berhenti dari pemikiran dari orang Mesir tadi, lalu berhenti dari apa yang diomong oleh Socrates, lalu diomong sama Plato, we're done. Kita sudah nggak bisa lagi membela diri. Kita hancur habis-habisan. Semuanya evil. Semuanya, bahasa kasarnya, bajingan, saudara. Tetapi ada di dalam kekristenan ada seorang bapak gereja, saya nggak tahu sudah kenal tidak, namanya Agustinus. Bapak Agustinus mengatakan, the cause of evil not just ignorance and forgetfulness. Dia mengatakan, dasar dari ignorance dan dasar dari forgetfulness adalah free will, yaitu kehendak kita yang sudah tidak kembali kepada Tuhan. Kehendak kita untuk mau berontak sama Tuhan. Kehendak kita untuk tidak mau menerima kebenaran. Kehendak kita untuk melupakan. Kehendak kita untuk melawan apa yang kita tidak suka. Disinilah Agustinus mengatakan free will saudara rusak. Free will saudara berdosa. Kita melupakan secara sengaja, tidak anggap penting lagi.
kita ignore, dan kita akan menjadi selfish being, dan kita menjadi compromising sin being. Mengapa saya mengutip dari Agustinus, saudara? Saya baca saudara untuk melihat kenapa kitab suci harus berkata remember. Kenapa harus muncul sebuah kata ingatlah yang dikonekkan kepada pencipta. Saya ingin tanya, banyak ignorance dalam hidup kita, banyak forgetfulness dalam hidup kita, banyak wrong free will dalam hidup kita, bukan? Hari ini saya ingin tanya, siapa yang datang ke sini tidak baca Alkitab? Cepat-cepat datang ke gereja, tidak baca Alkitab. Ngaku, pasti ada. Siapa yang datang ke tempat ini, sudah nggak berdoa? Siapa yang kita lihat banyak orang yang melayani Tuhan, tetapi hati mereka nggak melayani Tuhan? Kenapa? Ignorance, the root of evil. Forgetfulness, the cause of evil. Wrong free will. Saudara, saudara serius membaca dirimu, saudara akan menemukan bahwa apa? Masih banyak yang harus kita koreksi dalam hidup kita masing-masing. Kalau saudara kembali, tidak lagi kembali kepada jalan yang benar, saudara masih claim you are reformed people, you are Christian people, you are the sons of God. Tetapi di saat saudara masih hidup di dalam ignorance dan forgetfulness kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan perintahkan, saudara masih belum mengerti Tuhan. Maka melalui firman Tuhan ini, saya mengajak saudara untuk go back, saya mengajak saudara untuk turn around, dan saya mengajak saudara untuk back to your Creator. Saya serius mengajak saudara untuk menginginkan hal ini. Kenapa? Saudara hidup ada fondasinya. Jika fondasi saudara sudah tidak beres, hitungannya sudah salah, maka di saat saudara membangun semuanya itu, pasti kelihatannya bertumbuh, kelihatannya begitu tinggi, tapi waktu akan membuktikan berapa kuat apa yang kita bangun dengan ukuran yang salah. Saya suka pakai contoh itu apa? Saudara jadi seorang arsitek, modal arsitek itu salah satu adalah matematika yang simple, 1 tambah 1 sama dengan 2, dan itu harus mutlak, saudara. Kalau saudara berhitung tapi dengan konsep yang salah, hitungan yang salah, saudara bangun skyscraper, saudara bangun satu bangunan begitu tinggi, tapi ada satu ukuran yang saudara salah dan tidak akurat, saya percaya gedung itu kelihatannya 10 tahun berdiri, tetapi setelah 10 tahun gedung itu akan mengalami erosi dan akhirnya hancur. Itu yang terjadi di Korea. Korea pernah dibangun satu gedung begitu tinggi, tetapi saudara, akhirnya gedung itu akhirnya hanya dalam 1 tahun akhirnya hancur, saudara. Mulai ada kerusakan yang parah sampai kalau tidak dibenarkan maka jatuh gedungnya yang bagian atasnya. Waktu dicari kenapa? Kenapa bisa demikian? 1 tambah 1 bukan lagi 2. 1 tambah 1 adalah 1, dan akhirnya hancur. Maka sudah, remember your Creator is more than think about it. You must to act, react, bereaksi. Dan apa reaksi, saudara? Saya ajak saudara buka satu kitab suci, itu di dalam Matius pasal yang ke-6. Ini adalah sebuah reaksi yang saya harap menjadi satu reaksi kita bersama. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Satu ayat yang terkenal, satu ayat yang sudah sering sekali kita baca. Tapi biarlah ini menjadi reaction before God. Our reaction to the Lord. Kita baca bersama-sama. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Sudah menemukan? Kita baca dengan keras, kita baca 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seek
first the kingdom of God and His righteousness. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka problem of ignorance di dalam diri kita, the cause of evil itu akan apa? Justru ditekan, justru Tuhan menambahkan kebenaran. Tuhan menambahkan akan kerajaan Allah di dalam hidup kita masing-masing. Dan dikatakan, seek first the kingdom of God and His righteousness, untuk membereskan kita punya forgetfulness kepada Tuhan, untuk ditekan dan kita diajak untuk melihat, mengingat Tuhan selalu, dan free will kita ditekan dan kembali kepada kitab suci, mengikut kepada apa yang Tuhan rencanakan di dalam God's will, di dalam kehendak Tuhan. Maka sudah, to seek Him and put Him first in our life. Bila ini menjadi langkah pertama di dalam hidup saudara masing-masing. Saya percaya ada yang baru pertama kali datang ke Shanghai, ada yang sudah bekerja lama, ada yang sudah studi lama di Shanghai. Dan saya ingin rindu saudara, apakah saudara memiliki standpoint yang jelas bahwa apa? Saya mencari kemuliaan Tuhan, saya mencari kerajaan Allah, saya mencari kebenarannya. I put Him first in my first step in my life. Perlu keberanian, saudara. Untuk apa? Untuk menjalankan kerajaan Allah, untuk mencari kerajaan Allah. Butuh keberanian untuk apa? Melaksanakan setiap perintah Tuhan. Dan untuk menjalankan semuanya itu, saudara harus rela menjadi orang yang paling tersendiri di dalam dunia ini. Kenapa, saudara? Banyak orang yang melayani Tuhan di dalam profesi apapun, penderitaan selalu datang. Penderitaan selalu datang, dan di saat penderitaan itu datang, di saat saudara melayani, mengingat Tuhan, dan menjalankan perintah Tuhan, saudara akan menjadi orang yang paling tersendiri. Pada saat saya mendengar berita dari Jakarta, itu pada saat seorang politisi yang kita kenal di Indonesia, namanya Basuki Cahayapurnama, Ahok, dia pada saat mampir ke gereja kita, dan dia mengatakan, untuk bicara kebenaran ada harga yang harus dibayar. Dan saat itu justru kita melihat, inilah yang dimaksud. Untuk kita bicara kebenaran, ada harga yang harus dibayar. Yaitu apa? Saudara akan menerima pertentangan demi pertentangan. Saudara akan di misunderstanding. Saudara akan mengalami akan satu hal, bagaimana orang-orang berusaha untuk menjegal dia. Tetapi saya bukan membela beliau, saya hanya membela konsep kebenaran yang dia perjuangkan. Bisa nggak seorang Basuki Cahayapurnama jatuh? Bisa. Tetapi at least kebenaran itu menjadi satu nafas di dalam hidupnya untuk hidup. Maka berapa banyak orang yang seperti dia? Di dalam politisi hukum ada juga orang yang namanya Sahitapi. Sahitapi juga orang Kristen, dan dia sudah ngomong itu sangat menyakitkan orang-orang yang korupsi, yang pernah korupsi. Dan pas dia ngomong, banyak orang waduh panas kupingnya, tapi dia ngomong sesuatu yang betul-betul memiliki power untuk berkata apa? Bahwa aku bukan berkata dengan sembarangan, yang ku katakan adalah prinsip firman Tuhan di dalam dirinya. Maka saudara, orang-orang seperti ini mengalami begitu banyak perlawanan demi perlawanan. Contoh terakhir yang saya pakai adalah seorang guru sekolah minggu di Indramayu. 2 orang, dia ajak anak kecil lucu-lucu ya, lalu bilang, ayo mau dengar firman Tuhan. Lalu akhirnya, kamu mau nggak ikut bermain, kita keluar kota. Lalu dia bilang, mana orang tuamu?
aku mau ngomong sama orang tuamu, minta izin. Akhirnya orang tuanya diajak ngomong, lalu bilang, kami mau ajak anak-anak ini untuk sama-sama main. Lalu saya orang Kristen, saya akan memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, supaya apa? Supaya mereka juga dapat jadi orang yang baik. Kalau mau terima kekristenan juga nggak apa-apa, tapi kalau mau jadi Kristen juga nggak apa-apa. Jangan mengatakan seperti itu. Akhirnya pergilah ke satu kota, bermain dan anak-anak belajar firman Tuhan dan sebagainya. Waktu pulang ke Indramayu, langsung ada satu ormas agama yang akhirnya mengatakan, kamu melakukan kristenisasi, kamu melakukan akan hal yang jahat, dan akhirnya apa? Ditaruh di dalam pengadilan dan akhirnya dihukum penjara. Dan pada saat dihukum penjara, sudah 3 orang yang dipenjarakan. Salah satunya berkata, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku di sini? 2 orang yang mengatakan, justru berkata bahwa apa? Tuhan, apa yang Tuhan mau saya di sini? Doanya Wang Chen Bu Yang. Yang satu, Tuhan, kenapa? Yang satu, Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan? Mereka melakukan kebenaran, dan saat selama bertahun-tahun di dalam penjara itu, tahu apa yang terjadi, saudara? Sebelum dipenjarakan cuma menginjili kurang lebih 10 anak, ya, 10 anak, tetapi di dalam penjara dalam beberapa tahun 200 narapidana bertobat. 200 narapidana akan berkata, kalian bertiga ini orang suci loh, kok bisa di penjara ya? Beda sama kami itu brengsek bener, kami itu rusak abis, pol-polan rusaknya. Wah, Anda ini bertiga orang suci masuk penjara. Akhirnya apa? Ini malaikat yang Tuhan kirim buat kami. Saudara, menderita nggak? Menderita. Tetapi saudara, Salomo di ayat 14 berkata, orang-orang yang membuat orang yang melakukan kebenaran yang harus menderita, Tuhan akan memberikan respon bahwa judgment akan diberikan bagi orang yang melakukan kejahatan kepada orang yang melayani Tuhan. Maka respon Allah terhadap setiap orang-orang yang melakukan unfair kepada orang-orang yang melayani, yaitu ada judgment yang Tuhan berikan. Maka saudara, inilah yang saya mau sharingkan kepada saudara sekalian. Injil justru ada untuk kita mengingat Tuhan. Injil itu ada untuk kita sadar bahwa terlalu banyak kita sudah melupakan dan ignore, dan apalagi free will kita masih menjadi trouble di dalam hidup kita masing-masing. Dan Injil mengajak kita untuk repent, mengajak kita untuk bertobat, mengajak kita untuk put our trust to God, dan kita percaya pada saat kita harus menderita, it's only the Lord that judges everyone. Saya nggak bisa ngerti kalau saya menjadi seorang muda atau sudah menjadi seorang muda tanpa Tuhan di dalam hidup. I can't imagine kalau hidup saudara tidak ada Tuhan. Maka saya mengajak saudara sekalian, mari kita semuanya saudara sekalian, why not start from today? Kenapa kita nggak mulai dari sekarang? To seriously remember, secara serius, saudara, kita mengingat kembali our Creator, dan kita jalankan prinsip ini di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita bersama-sama berdoa pada Tuhan, seperti lagu yang tadi kita naikkan, lagu yang ketiga. Tuhan, selidiki hatiku, Tuhan, ujilah aku, Tuhan, hapus dosaku, Tuhan, bakar cemarku, supaya apa? Aku terus mengingat Engkau dan aku tetap melayani Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan lagu yang ketiga ini kita naikkan sebagai respon kita memohon kepada Tuhan, biar firman hari ini membuat kita kembali mengingat Dia.
dengan lebih pelan kita naikkan lagu yang ketiga, dan dengan suara yang soft kita naikkan lagu ini. Jadikan ini doa kepada Tuhan, doa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya minta dua rekan berdoa untuk kita, Ibu Nester dan Bapak Engsuan, berdoa untuk kita. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada Engkau, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini. Diingatkan kembali bagaimana kami harus kembali kepada Pencipta kami. Bagaimana Tuhan Kau mengajarkan kami agar hidup kami dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan, berguna untuk orang lain. Kami mau mengucap syukur ya Bapa, kalau Tuhan Kau mengingatkan kami dengan firman-Mu yang begitu dahsyat. Ajarkan kami setiap hari untuk dapat bersyukur, memikirkan, mengerjakan apa yang berkenan hanya kepada Tuhan, agar kami tidak menyia-nyiakan waktu kami di masa yang masih muda ini. Biar Tuhan Engkau tolong kami, berikan kami hikmat bijaksana dalam mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini, yang kami boleh belajar, kami boleh dididik dalam firman. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menyewa dari manusia. Tapi biarlah kami boleh berkonsentrasi dan mencari kerajaan Allah dan kebenaran.
kami telah mendengarkan. Dan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Terus mengingatkan kami, sehingga kami dimanapun kami berada, dan kami boleh terus melakukan hal-hal yang berkenan di Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama dengan gereja segala abad membacakan satu pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Allah dan Maria, yang berita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Dan mari kita bersama-sama menjalankan akan persembahan. Dan bagi setiap orang yang sudah mengenal mengapa kita harus memberikan persembahan, saudara berilah dengan hati yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan saudara yang belum mengerti arti persembahan, atau saudara belum percaya kepada Tuhan, dan saudara masih belum mengambil akan satu komitmen, saya rindu saudara menahan diri untuk tidak memberi. Karena hanya diberikan bagi orang yang sungguh-sungguh tahu responsibility di hadapan Tuhan. Maka kita naikkan lagu yang keempat, ku dapatkan Yesus sobatku. Kita naikkan ayat yang tertera di sini. Langsung saja, langsung dijalankan. Ku dapatkan Yesus sobatku, kasih-Nya sempurna. Ku mau saksikan anugerah-Nya. akan bersama-sama berdoa. 我们在天上的父，感谢您，您依然能够忍耐我们这些悖逆顽梗的罪人，直到现在，直到现在还是忍耐我们这些无知的、愚蠢的灵魂。我们真的感谢你，在这样的这个时代，今天你还是赐予我们能够听您真道的机会。
也感谢您今天借您的仆人能够传出您的真道，让我们明白了，我们不应该追求这个世上的衣食住行，这不是我们所关心的。也让我们明白了，我们不应该追求这个属世的智慧，还有这个世上的成功，而唯独应该求您的国和求您的义。如果没有这些，我们的生活就是完全没有目标，就完全没有意义。感谢神，希望圣灵永远与我们同在，能够不断地更改我们的心意，让我们能够归回到您的真道。求神不要抛弃我们。我们今天也希望我们今天所收集到的奉献，能够对于您永恒王国的建立会有所帮助。感谢神，祷告奉我主耶稣基督的名求，阿门。Amin. Terima kasih Sakti. Kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama bersyukur atas setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa, menyerahkan hidup kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Setelah itu kita akan menaikkan doksologi. Semua buka suara, kita memohon kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas setiap apa yang kami sudah terima. Dan kami berdoa di saat kami memberikan persembahan, bukan hanya persembahan secara materi yang kami berikan, tapi kami memberikan akan hidup kami untuk kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami bersyukur atas firman, kami bersyukur atas Tuhan, dan kami bersyukur atas setiap kebaikan dan cinta kasih dan keadilan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi.